Kembali lagi saya berharap bolehkah kita beri salam dulu kiri kanan kita, belakang, katakan kepadanya, bagaimana kabar, sehatkah? Cobalah mulai peduli pada sesama. Ingat saudara, pada minggu yang lalu saya sudah beritahu bahwa kepedulian dimulai juga bisa melalui apa saudara? Melalui ada yang lupa. Melalui apa saudaraku? Melalui senyuman. Belajarlah senyum, apalagi kalau wajah kita pas-pasan. Ya saudara-saudara, supaya menarik sedikit gitu. Ini sudah wajah kita apa adanya, susah pula senyumnya. Aduh, udah bencana alam betul. Nah, hari ini kita masih tetap dengan tema kita bahwa kita peduli pada Allah, peduli pada kita dan kita pun peduli pada sesama. Dan hari ini saya akan coba menyampaikan tentang peduli pada sesama, namun saya tetap harus mengulangi bagaimana peduli pada sesama itu dimulai dari kepedulian Allah pada kita. Dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Allah begitu peduli pada kita melalui kedatangannya yang kita rayakan pada bulan Desember ini. Di mana-mana di seluruh dunia umat Kristiani merayakan kelahirannya. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yohanes 3:16, ya, mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini? Yohanes 3:16 berkata dengan begitu luar biasa bahwa karena begitu besar, sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah. Ingat, kata begitu besar kasih Allah itu bicara tentang kepeduliannya pada kita. Saya sudah sampaikan, Anda bisa lihat lagi di halaman Facebook dan juga di YouTube apa yang disampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Saudara-saudaraku, betapa luar biasanya Tuhan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kepedulian Allah itu luar biasa kepada manusia itu, sehingga dia datang menemui manusia itu di Taman Eden dengan berkata, "Di manakah engkau?" Dan minggu-minggu yang lalu saya sudah sampaikan hal itu. Dan kasih yang disebutkan di sini bukan kasih yang seperti manusia berikan, tapi yang disebut kasih, ada berbagai jenis kasih memang yang kita bisa ketahui. Ada kasih yang disebut dengan storge, ada kasih phileo, ya, tetapi ada kasih yang tiada taranya, itulah yang sering disebut kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih Allah sendiri yang tidak akan pernah bisa kita membalas kasih itu. Walau bagaimanapun yang kita beri, apapun yang kita lakukan, tidak akan pernah bisa. Kasih yang sempurna dari Allah itu kasih agape. Dengan dia datang ke dalam dunia, itu kasih yang luar biasa. Bisa Anda bayangkan, dia Allah yang maha kudus, maha, itu artinya sempurna adanya. Terus kita manusia ini berdosa, dosa terus. Tidak mungkin bisa dosa didekatkan dengan kekudusan yang begitu sempurna. Nggak mungkin. Kita jatuh ke dalam dosa bukan karena melakukan dosa yang banyak. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu melanggar hanya satu dosa, memakan buah terlarang itu. Itu sebabnya disebutkan dalam Roma 3:23 bilang upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tidak dibilang upah dosa-dosa, tetapi disebutkan tunggal, upah dosa adalah maut. Jadi jangan merasa, ada yang merasa begini, oh saya tidak terlalu besar dosa saya Pak Pendeta, kecil dosa saya, dosa orang sana itu yang besarnya luar biasa. Kalau dosa saya itu tidak. Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa. Roma 6:23 upah dosa adalah maut. Jadi upah dosa itu cukup hanya satu dosa mengantarkan kita ke neraka. Berapa dosa? Ucapkan dengan saya, berapa dosa? Cukup satu dosa mengantar Anda ke neraka. Mengapa cukup satu dosa? Karena Allah itu sempurna
sempurna kekudusannya. Tidak boleh ada celah sedikit pun yang namanya dosa ada di sana. Jadi oleh karena itu kalau kita dipakai Tuhan dalam bentuk apapun, dengan talenta, bakat, karunia apapun, ingat baik-baik sebenarnya kita nggak layak menerimanya. Hanya karena kasih karunia-Nya semata. Minggu yang lalu saya sudah ceritakan dan sampaikan begitu luar biasa. Mudah-mudahan Anda masih mengingat semua apa yang disampaikan. Karena tema bulan ini memang kita belajar hal itu. Dan Tuhan begitu peduli di dalam keberdosaan manusia itu, Dia datang. Dalam keberdosaan manusia Dia datang. Itu sebabnya kalimatnya adalah Yesus datang ke dalam dunia ini karena peduli. Yesus datang itu karena peduli. Lalu dosa manusia yang begitu banyak akhirnya terus bertambah. Bagaimana menyelesaikannya itu? Menarik sekali saudara-saudaraku. Puncak kepedulian Yesus itu nantinya itu Dia harus mati di kayu salib. Itu puncak kepeduliannya. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita semuanya menyelesaikan dosa itu. Bayangkan saudara, Dia yang kudus, yang suci, kelahirannya itu karena dikandung oleh Roh Kudus. Sudah saya sampaikan minggu yang lalu bahwa kelahiran Yesus bukan kelahiran seperti kelahiran manusia yang biasanya. Karena Yesus itu hasil kandungan di dalam perut Maria, itu bukanlah hasil hubungan suami istri, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Berarti firman itu menjadi daging dalam Yohanes 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi daging. Bahasa yang sesungguhnya menjadi daging, tapi bahasa LAI Alkitab kita telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi waktu Yesus lahir Dia adalah Tuhan 100%. Makanya pada waktu Tuhan datang di padang, di gembala-gembala, Dia beritahu kepada semua gembala, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Perhatikan kalimat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kemudian malaikat itu mengatakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi bagi yang berkenan kepada. Saudara-saudara, itulah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Itulah menjadi tema besar Natal PGI dan KWI pada tahun ini. Itu bentuk kepedulian Allah yang luar biasa. Tapi sesungguhnya yang kita harus sadari lagi adalah Dia tidak mengenal dosa, kan bersempurna, tetapi telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi maksudnya Allah yang Maha Kudus itu dijadikan berdosa. Harusnya kita yang mati karena upah dosa adalah maut. Tapi Allah itu Maha Kasih, Dia tidak mau manusia itu mati. Tetapi juga jangan lupa, Allah juga tidak mau Dia melanggar kemahaadilannya, karena Allah itu juga maha adil. Dalam kemahaadilan dan keadilannya itu artinya apa? Harus tetap dihukum karena upah dosa adalah maut. Di satu sisi Allah merindukan manusia itu jangan sampai mati, tapi di satu sisi dalam keadilannya harus mati. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dia datang dari sorga, Dia menjadi manusia, Dia sendirilah yang mati di situ. Itu luar biasa loh saudara, kepedulian Allah pada kita. Jadi kalau bagian kita yang selalu berkata Allah tidak peduli saya, Allah tidak mengerti saya, apa Allah ini, apa Yesus ini, Dia sudah menyerahkan nyawanya. Seharusnya kita, tetapi Dia gantikan kita. Oh saudara-saudaraku, Dia tidak berdosa. Itu sebabnya dalam 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan,
ayat yang ke-24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi yang mati di dalam kematian di kayu salib itu bukan ketuhanannya, tapi kemanusiaannya yang mati. Karena Allah waktu lahir dia 100% Tuhan, 100% manusia juga, tidak bercampur. Satu pribadi, dua hakikat, dua natur di dalamnya. Kalau Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi. Ini pelajaran Allah Tritunggal. Makanya Anda harus belajar tentang ketritunggalan Allah nantinya. Pengajaran tahun depan akan ada lagi. Saya berharap semua bisa ikut. Kelas-kelas doktrin itu penting. Karena sekarang ini belakangan, aduh kalau kulihat di YouTube, astaga, banyak kali. Apalagi kalau Anda suka melihat saksi Yehova. Dia kalau sudah websitenya itu saksi Yehova, jw.org, jw.org. Itu pasti saksi Yehova itu. Ketika saya kemarin melayani Natal, Marga Sihombing, ya, di salah satu gereja di Mudik Kasih Karunia di sana. Saya tahu di depan situ ada penganut saksi Yehova, dia ikut datang ke situ. Dan begitu saya bicara tentang Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia seperti nggak bisa percaya, geleng-geleng kepala dia. Saya sudah bisa lihat dari atas di mimbar itu. Karena nggak yakin, nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Apalagi Roh Kudus dibilang Allah, nggak mungkin, karena mereka bilang bahwa Roh Kudus itu adalah tenaga aktif Allah. Begitu. Jadi seperti halilintar, guntur, angin kencang. Nah itulah Roh Kudus itu. Itu Alkitab bilang, waktu Yesus mau naik, dia bilang pada muridnya, aku tidak meninggalkan kau yatim piatu. Aku akan mengutus, katanya, seorang penolong. Kata seorang itu berarti pribadi. Mana ada tenaga aktif Allah? Itu berarti sebuah. Jangan-jangan sebutir. Roh Kudus itu bukan sebuah, dia seorang penolong, punya pribadi juga. Nah, kepribadian itulah bicara tentang Allah Tritunggal, pribadi Roh Kudus. Saya nggak bicara itu, saya lanjut yang lain. Bagaimana Yesus mati, dia pikul di sana, dia tanggung dosa dalam kemanusiaannya, itulah dia menggantikan kita supaya kita tidak mati. Kita yang harusnya mati, tapi kita bisa hidup karena dia gantikan kita di sana. Bahasanya begini, lihat saya. Ini seandainya dosa, ini manusia, dosa ditanggung. Berapa lama lah tahan ini? Ini baru satu, belum lagi banyak. Kalau banyak bagaimana manusia itu? Nggak mungkin bisa lepas. Tidak bisa. Apa yang dilakukan manusia tidak bisa berbuat baik apa semua. Dosa sudah melekat padanya. Maka datanglah Allah yang penuh kasih itu dengan rahmatnya yang begitu besar. Dia menjadi manusia kudus, suci, tidak berdosa. Lalu apa yang terjadi? Allah yang menjadi manusia, pribadi Kristus Yesus Tuhan kita, firman menjadi daging itu, ini dosa kita ditimpakan kepadanya supaya kita menjadi orang yang tidak berdosa. Halo, bukankah itu sebuah kasih yang sungguh besar? Masih lagi engkau ragu akan kasih Tuhan dalam hidupmu? Gara-gara belum ada baju barumu, kau pikir Tuhan tidak peduli? Aduh, tolong soal, ampuni dia Tuhan. Makanya merayakan Natal itu jangan bicara tentang pakaian atau semua aksesoris, tapi bicara tentang kepedulian Allah yang begitu besar.
Amin saudaraku. Maka dia berkata, aku sudah mati menyelesaikan dosa itu. Maka kita lanjut di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Dikatakan apa? Yang ke-17-nya bilang, Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi waktu Yesus datang dari surga, dia rindu bukan menghakimimu yang banyak dosa. Makanya waktu datang pelacur, dia datang bukan mau menghakimi, tapi dia datang ingin menyelamatkan pelacur itu. Dia ingin sekali pelacur ini betul-betul bertobat. Tapi bagaimana dia bisa bertobat berubah kalau dia belum menerima kasih karunia dari Tuhan? Maka Yesus berkata, ketika bayangin saudara-saudara dihadapkan pada Yesus, ini pelacur, perempuan sundal. Orang-orang semua bilang, apa yang harus dilakukan pada orang ini, guru? Itu jebakan memang. Kalau Yesus bilang, ya sudah ampuni pulang, wah pasti orang marah, berarti kau melanggar hukum Taurat kita. Yang seperti ini harus dilempari dengan batu. Tapi kalau Yesus bilang, ya sudah lempari, maka semuanya akan bilang, wah katanya mengasihi, ternyata dia kerjanya dia supaya mati orang dibuat. Serba salah Yesus di situ. Itu perangkap, tapi Yesus tidak menjawab. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengukuhkan badannya di tanah, ditaruh di tanah begitu, dia tulis-tulis di tanah. Lalu dia berdiri. Dia bilang apa? Barang siapa di antara saudara yang tidak pernah melakukan dosa, biarlah dia yang pertama kali melempar perempuan ini dengan batu. Lalu kemudian membungkuk lagi Tuhan, menulis lagi. Tapi waktu Yesus menulis satu persatu orang tadi pulang. Sehingga waktu Yesus angkat kepalanya lagi, hei, di manakah semua orang yang ingin menghukum engkau itu? Pelacurnya bilang, mereka sudah pulang, guru. Mereka sudah pergi. Dan Yesus bilang, aku pun tidak menghakimi engkau. Pulanglah. Lalu ada sebuah kalimat, dan jangan buat dosa lagi. Pulang. Saya yakin pelacur itu pasti merasa dihargai betul. Dia pasti sangat menghargai betapa luar biasa kasih itu, sehingga dia tidak melakukan dosa lagi. Jadi jawabannya, kenapa engkau tidak melakukan dosa? Jawabannya bukan takut ditangkap polisi. Kenapa kau tidak minum mencicipi narkoba? Nanti ditangkap polisi. Kenapa kau tidak berzina? Nanti kena AIDS. Bukan itu. Kenapa kau tidak melakukan dosa? Jawabannya, karena aku sudah menerima kasih Allah. Begitu dia mengasihi, mengampuni aku. Itu jawaban yang benar. Makanya orang kalau belum menerima kasih Allah itu, sulit dia memang mengasihi. Sulit kali. Berat baginya itu. Saudara-saudara, bisa dibayangkan pelacur itu pulang. Dia pasti ganti bajunya. Zaman dulu ada baju khusus pelacur, namanya baju perempuan sundal. Itu ada semua itu. Kalau Anda baca dalam perjanjian lama itu ada semua. Itu Anda harus tahu bahwa ternyata Yesus datang ingin menyelamatkan. Tapi manusia tidak mau. Banyak yang melawan, gak percaya. Makanya ayat 18, lanjut lagi ayat 18, dia bilang begini, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum dia. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi yang diperlukan untuk menyelesaikan dosa itu, untuk diselamatkan itu hanya percaya. Kalau banyak ada gereja lagi yang bilang harus dibaptis. Saudara-saudara, tidak ada pernyataan bagi kita perbuatan apapun itu menyelamatkan. Tidak ada. Bukan berarti kita tidak perlu dibaptis, saudara. Yes, haruskah? Ya, karena itu amanat agung. Tetapi yang pertama yang sesungguhnya yang harus dimiliki setiap orang adalah apakah dia percaya sungguh. Percaya sungguh ini bukan cuma di bibir,
tapi percaya sungguh itu dalam hatinya. Dan Anda tahu, orang yang sudah dengar firman seperti Anda sini, dengar firman, tahu di pikiran, tapi bisa belum tentu percaya. Memindahkan dari sini pindah ke sini, ini cuman 30 senti. Ada orang sampai menunggu 30 tahun baru bisa pindah ke sini. Mana buktinya? Banyak. Itu sebabnya ketika Anda bilang percaya pada Kristus, harus ada pembuktiannya Anda percaya. Di Nias ini ngomong percaya, ngomong semua bilang percaya. Tapi coba kalau kau sakit, kemana kau? Kalau kau masih mencari dukun lagi, ina afiso lagi, kau belum percaya. Ngomong kosong itu, bullshit. Kalau percaya dengan dari hati benar-benar, bahasa Inggrisnya kata percaya selalu dipakai, ada dua kata yang penting. Yang pertama namanya believe, yang kedua namanya trust. I believe katanya, itu saya percaya, bisa jadi cuma di bibir, belum di sini. Tapi kalau trust udah pasti di bibirnya, udah pasti juga di sini. Yang dipakai percaya itu trust yang dari sini, dari dalam, dengan penuh pengertian penghayatan dalam diri. Jadi ketika Anda merenungkan, nah ini selalu kalau dalam perjamuan kudus, begitu Anda merenungkan karya salib itu, renungkan dengan baik, sehingga punya keyakinan iman yang begitu rupa kepada Kristus. Di luar itu tidak ada yang lain. Keselamatan di bawah kolong langit ini hanya di dalam Kristus. Itu menjadi sebuah pegangan kita. Amin, saudara-saudaraku. Nah, kalau begitu wujudnya, kalau Anda sudah percaya kepada wujud Allah itu peduli, Anda menerima kepedulian dari Allah itu. Wujudnya itu adalah apa? Pedulilah kita pada sesama. Kalau Anda telah menerima kepeduliannya Allah, apa bukti itu? Menerima kasihnya Allah, apa buktinya? Ya mengasihi sesama, peduli pada sesama. Itu sebabnya kalimat bijak minggu yang lalu juga saya sudah sampaikan. Orang tidak peduli seberapa banyak yang Anda tahu, tapi orang mau tahu seberapa banyak Anda peduli. Halo. Jadi jangan cuma tahu ayat tapi tidak peduli. Amin, saudara-saudaraku. Harus betul-betul peduli. Nah sekarang mari kita lihat satu kisah, Markus 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita lihat dengan cepat Markus pasal 12 ayat 1. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Perhatikan Alkitab saudara, kita akan baca secara responsori. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di dalam rumah. Ayat yang kedua, 2, 3 ya. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat 4. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah pada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Selanjutnya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? 8. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sama-sama. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah
kita lihat. Saudara-saudara, menarik kisah ini. Saya mau ambil kisah ini menjadi sebuah kisah bagi kita. Teramat penting bagaimana kisah ini menggambarkan orang yang begitu peduli. Ada 4 tipe jenis orang di dalam kebenaran yang kita baca ini. Iya, saudara-saudara. Yang pertama adalah orang lumpuh. Siapa orang lumpuh ini? Ya, orang yang tidak berdaya. Bisa Anda bayangkan tiap hari sebagai orang lumpuh dia butuh pertolongan tiap hari. Lumpuh, tidak bisa buat apa-apa. Tapi yang menariknya buat saya adalah mereka ketika mendengar ada Yesus di kampung mereka, di Kapernaum. Saya tidak tahu bagaimana iman si orang lumpuh ini juga dengan 4 teman-temannya. Kalau iman mereka ini tidak betul-betul nyatu, ini nggak mungkin bisa. Kalau 4 kawan yang menggotong tadi, iya tak? Kalau orang lumpuhnya bilang begini, aku mendengar Yesus yang menyembuhkan, aku mau ke sana, aku percaya dia akan menyembuhkan saya. Tapi kawan-kawan yang 4 itu mentertawakan. Saya percaya, nggak akan bisa. Dan juga jangan lupa, kalau seandainya orang lumpuh ini bukan seorang yang ramah, orang yang punya perkataan-perkataan baik. Kalau orang lumpuh ini kerjanya cuma selalu marah-marah, menghakimi dirinya, merasa bahwa orang itu semua jahat padanya, nggak mungkin juga orang mau menolong dia. Tak mungkin. Dalam ketidakberdayaan si orang lumpuh ini, dalam dia memiliki sebuah kerinduan untuk ditolong, dia punya iman. Ingat saudara-saudara, semua kita hari ini butuh pertolongan, saya yakin. Nah, kita perlu iman, percaya bahwa Yesus itu sanggup menolong. Itulah orang lumpuh. Yang kedua, yang menariknya adalah orang banyak yang di dalam rumah itu semua. Ini kan di dalam rumah, Yesus dalam rumah, semua orang berkerumun sampai di luar sepenuh sesak. Bagaimana bisa membawa orang lumpuh itu ke dalam? Tentunya orang tadi yang digotong 4 orang tadi itu dengan tilamnya. Bayangkan tilam itu kan 4 sisi. Dalam 4 sisi itu, setiap sudut itu ada orang yang menarik atau menggotong, memegang. Saya tidak tahu berapa jauh dari kampung mereka ke tempat rumah itu, tidak dijelaskan begitu. Coba bisa Anda bayangkan kalau seandainya orang itu dari Gide. Di sini Yesus ada, penuh sesak. Bagaimana menggotongnya itu? Jangan lupa zaman dahulu belum ada yang namanya angkot. Tapi itu digotong. Ya oke, seandainya terlalu jauh lah, mungkin Humene. Kalau kita bilang terlalu jauh lah, oke lah, mungkin kita bilang lah kilometer 4 sana, kilometer 5. 4 kilometer dari sini maksud saya. Kilometer 7,5, 8 itu menggotong kemari, itu bukan main-main. Resikonya ada loh, pengorbanan, keringat, capek. Belum lagi bisa jatuh itu orang lumpuh. Saya percaya mereka 4 dengan 5 orang ini kan itu digotong. 5 orang ini punya iman yang sama. Merindukan ini, orang lumpuh ini bisa dibawa. Itu bisa disembuhkan. Dan banyak orang di dalam rumah itu tidak peduli. Senang mendengar Yesus, senang dengar khotbah Yesus, tapi tidak peduli dengan orang lain. Kalau menurut saya, kalau mereka tahu bahwa ada orang lumpuh yang dari luar, mereka harus kasih jalan. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Iyalah, kasih jalan. Yang lumpuh. Biar geser. Lumpuh dulu, masuk. Itu namanya peduli. Enggak bisa mereka bawa, paling tidak kasih jalan. Bawa masuk. Enggak ada jalan, mereka semua sibuk ngurus dirinya sendiri. Orang lumpuh, lumpuh kok mati mah di situ. Enggak peduli dia. Dia terus jalan aja begitu. Pokok dengar Yesus bicara, senang mendengar Yesus, melihat mukjizat, tapi nggak peduli orang. Pertanyaan saya, bagaimana dengan saudara hari ini di sini? Dan ada poin yang ketiga. Nah, ini lebih gawat lagi. Ahli Taurat tahu firman mengerti. Namanya ahli. Ahli Taurat itu artinya Alkitab, dulu belum Alkitab namanya, hukum Taurat yang dibilang perjanjian lama, dikuasainya. Ayat-ayatnya tahu dia, ngerti dia. Tapi kerjanya menghakimi saja, mengkritik orang saja.
Saya bertanya lagi pada saudara, apakah ada saudara seperti itu hari ini? Pertanyaan saya, dari ketiga ini, yang mana saudara? Adakah Anda termasuk ahli Taurat di sini? Halo, ahli Taurat kah? Siapa orangnya? Apa marganya itu? Halo, apakah Anda termasuk ahli Taurat? Ataukah Anda termasuk orang banyak yang senang saja tapi nggak cuek begitu? Ingat ya, peduli pada saudara, pada sesama, pada orang lain. Senyum saja pun udah sangat menolong. Bisa Anda bayangkan, coba ya, ada bapak-bapak, ada suami istri berkelahi di rumah, udah mau panas ini, jalan keluar gini-gini. Tapi pas jalan di luar ada yang bilang, cuman senyum sederhana saja. Salam Pak, gini. Kaget, iya salam. Itu pasti berbeda. Ini enggak, kita enggak peduli, ya susah lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan saya berharap tipe orang keempat inilah kita semuanya. Bilang kiri kanannya, saya mau seperti tipe yang keempat. Bilang kiri kanannya dulu. Saya mau tipe yang keempat, ya. Saya tidak mau tipe yang kedua. Bilang lagi. Apalagi yang ketiga, bilang lagi. Kau sajalah yang ketiga, aku yang keempat, bilang saudara-saudaraku. Tipe yang keempat itu adalah 4 orang yang membawa orang lumpuh dari jauh, berkorban, peduli, ambil resiko. Tahu Anda ambil resiko? Apa resikonya itu? Udah tahu begini, bayangkan ini semua udah penuh. Apa yang dilakukannya? Naik ke atap. Saya mikir terus, gimana dia membawa itu ke atap. Bayangkan tilam 4 ditarik ke atas. Saya percaya orang lumpuhnya udah tenang saja. Silap-silap, bukan sembuh, mati orang lumpuhnya. Itu jatuh dari atas. Dan jangan lupa atap zaman dulu bukan seperti kita. Kenapa bisa dibuka Pak? Kan terbuka atapnya. Zaman dulu bukan atap seng spandek seperti ini, bukan. Zaman dulu itu atapnya itu terbuat dari tanah. Paling kuat pun atap rumbia kalau kita di sini sekarang. Zaman dulu bisa dibuka nggak itu? Bisa. Tapi yang menarik bisa dikeker, bahasa orang Medan, dikekernya. Mana Yesus tadi dari luar? Oh di situ. Baru mereka bilang ada satu naik, mungkin saya nggak tahu bagaimana. Kiri. Lurus. Ya pas. Bayangin saudara, dibuka dulu. Bayangan. Waktu dibuka itu bukan 1-2 meter, karena tilam itu ukuran berapa? Anda tahu kalau ukuran 6 kaki berapa itu tilam? 3 kaki berapa? Udah diukur gitu, dibuka, baru turun lagi kawannya tadi. Macam mana dia bawa ke atas gitu? Itu kan pasti kan, Anda tahu pasti ada kemiringan kan? Kalau udah kemiringan itu orang lumpuh bisa jatuh ke bawah. Tapi itulah manusia yang karena begitu pedulinya, beresiko pun dia jalankan. Sampai akhirnya waktu diturunkan lagi, itu macam mana nurunkan itu kan? Pelan-pelan kan? Kan gak mungkin dari atas, ya udah ya lepas 1, 2, 3 buar dulu, matilah. Gak ada cerita itu. Pasti dari atas pakai tali 1, harus serentak turunnya. Nggak bisa 1 pendek 1 duluan, atau itu serentak turun 2 pelan-pelan lalu diturunkan tepat di depan Yesus. Luar biasa saudara. Itu sebabnya apa kata Yesus? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa begitu gampangnya? Dengar, kenapa begitu gampangnya? Dosamu sudah diampuni. Belum melakukan apa-apa itu orang lumpuh. Bayar perpuluhan juga belum. Menolong orang juga belum. Apapun belum. Tapi kenapa Yesus bilang dosamu sudah diampuni? Jawabannya seperti apa yang kita sampaikan tadi, bahwa karena dia percaya. Modalnya percaya pada Tuhan. Dan ketika dia percaya bahwa Allah itu peduli padanya, dan kemudian Yesus pun menjawabnya, dosamu sudah diampuni. Ahli Taurat bilang ini menghujat Allah. Hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa. Betul sekali, hanya Allah yang sanggup.
Tapi kau siapa dia ini? Itulah dia tidak tahu bahwa Yesus juga adalah Allah. Dia tidak tahu Yesus itu Allah 100% dan juga manusia 100%. Dia nggak tahu itu. Maka Yesus berkata, mana yang lebih mudah mengatakan dosa sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Dan Yesus bilang, biar kau tahu, biar kalian tahu bahwa di dunia ini, itu katanya anak manusia. Yesus sedang menunjukkan kepada dia anak manusia. Sebutan kepada Yesus ada dua selalu di dalam kitab Injil Sinoptik, sering dipakai anak Allah atau anak manusia. Sama itu, pribadi yang sama. Dan Yesus bilang anak manusia punya sebuah hak, punya sebuah kemampuan, kuasa untuk mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Dan Yesus bilang, ya sudah, sekarang kukatakan padamu, angkat tempat tidurmu, pulang ke rumah. Orang lumpuh itu tiba-tiba berdiri, dia gulung tilamnya itu, nggak tahu tilamnya merek apa, nggak tahu juga ya. Tadi kasih apa nggak tahu. Pokoknya tilam gitu ya, digulungnya, dia gotong, pulang dia dengan santainya. Saudara-saudara, saya yakin betul pasti sukacita melimpah pada orang lumpuh. Betul saudara? Wih, tidak dikatakan bagaimana dia goyang jingkrak-jingkrak, enggak. Tapi saya yakin dia akan bertemu dengan 4 temannya di luar. Dan saya juga tidak tahu apakah atap itu kembali ditutup lagi, enggak tahu. Entah dibiarkan aja begitu, saya juga tidak tahu, nggak ada penjelasannya. Tapi yang pasti ketika turun dan pulang, saudara-saudaraku, yang menarik sekali adalah dia akan bertemu dengan 4 temannya. Saya yakin dia akan menangis, bukan menangis sedih, tapi menangis apa? Sukacita. Pasti akan terharu karena apa? Sukacita. Amin saudara-saudaraku. Pulang dengan sukacita dan mereka bilang, yes, haleluya, mereka sudah diselamatkan Tuhan. Ingat ya, perhatikan baik-baik kalimatnya ini. Dengar ya, dengar. Lengkap bagi orang lumpuh itu. Lengkapnya apa? 1, dosamu sudah diampuni, berarti diselamatkan. Yang kedua, kamu angkat tilammu, pulang berjalanlah. Sembuh juga secara jasmani, sembuh juga secara rohani. Itu luar biasa. Ada orang sembuh secara jasmani, tapi rohani dia tidak sembuh. Itu yang pernah saya sampaikan tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. 9 itu terus sampai kepada ahli Taurat, imam-imam, untuk melihat kesembuhan, mengecek supaya mereka bisa bergaul lagi dengan sesama, karena orang kusta itu tidak boleh nyatu dengan orang yang sehat. Tapi ada satu putar haluan di tengah jalan karena sudah sembuh, putar balik dia datang kepada Kristus. Dan Yesus bilang, hei, di mana yang 9 lagi? Bukankah semuanya sudah sembuh? Dan di situ Yesus bilang, ini orang Samaria, ya, dia sudah diselamatkan, pulang. Jadi saudara-saudara, 10 tadi, 9 sembuh, semua sembuh, tapi 9 tidak diselamatkan, hanya 1 yang diselamatkan. Makanya saya punya sebuah keyakinan, sakit pun Anda, sembuh bukan itu yang nomor 1. Diselamatkan dulu, itu yang nomor 1. Amin saudara-saudaraku. Bukan sembuhnya yang mau dikejar. Dan saya dari dulu pernah bilang, sakit Anda, oke, sembuh Anda karena sakit itu sudah apa, tapi sembuh, puji Tuhan. Tapi bisa sakit lagi? Iya, sembuh Anda itu hanya menunda kematianmu, menunda, mati juga nanti, cepat atau lambat. Jadi bukan sembuh itu yang dikejar-kejar. Sekarang beda, gereja kesembuhan yang dikejar-kejar. Salah. Saya tidak anti dengan mukjizat, mohon maaf. Saya selalu melihat banyak mukjizat, tapi bukan sembuh. Di bahasa daerah sekarang, nggak tahu apakah sudah dibawa, nggak tahu. Semalam saya ketemu dengan Amina Brian.
pertemuan kami di gang bersama. Dan dia bilang pada saya, "Pak, ada orang yang kami temui sudah lumpuh, Pak. Nggak tahu dari sini ke sini, nggak bisa digerakkan kakinya. Udah dicek berobat, dicek di Bethesda, dicek rumah tonton, sama orang semua dicek nggak ada sakitnya. Tapi nggak bisa bergerak. Begitu dia berdiri langsung jatuh, lemah betul, kakinya cuma segitu aja. Kami diminta untuk melihat dan kami mendoakan. Puji Tuhan. Lalu waktu saya urut, ini apa namanya itu, tapak kakinya itu dipencet kuat, bergetar begitu. Lalu diurut sambil mendoakan. Katanya, "Pak, sudah mulai bisa, tapi belum bisa jalan, belum bisa kuat berdiri, tapi masih dipapah begitu. Tapi sudah ada perkembangan." Lalu dia bilang pada saya, "Bagaimana, Pak, kalau saya bawa ke gereja?" Saya bilang, "Mantap." Dia mau ke gereja, Pak, tapi dia tidak bisa bahasa Indonesia karena dari Hilido sana kampung. Jadi di mana? Bahasa Nias. Bawa, ambil. Kalian punya mobil kan? Iya, Pak. Itulah rencana. Cuma nanti bagaimana ya, Pak ya? Menggotong ke atas. Iya, berkorban lah. Suruh semua bapak-bapak di atas itu angkat dia ke atas, berkorban. Menggotong dia sampai ke atas lantai 2. Apa boleh buat? Karena dia bilang, "Saya sudah berapa bulan gak gereja-gereja. Saya rindu ke gereja, tapi tidak ada. Bagaimana mungkin?" Ya, angkat, naikkan ke atas. Saudara-saudara, ya begitu. Peduli ya, berkorban sekalian aja udah langsung. Toh dia punya mobil. Dan dia bilang kemarin, "Baiklah, Pak, cuman satu permintaan. Kalau Bapak udah selesai di ibadah bawah, Bapak harus ke atas supaya mendoakannya." "Oh, kalau gitu gampang. Nanti aku udah siap ibadah di bawah, aku pasti ke atas." Anda tahu, bentuk kepedulian itu ada resikonya, adalah ada pengorbanannya, ya ada. Pertanyaannya, banyak orang tidak mau lagi melakukan itu. Mengapa? Karena Alkitab sudah mengatakan pula memang bahwa keadaan akhir zaman kasih orang semakin dingin. Tidak peduli lagi. Jadi hari ini semua kita yang ada di sini, mumpung malam ini, sore ini nanti Natal, saya minta pada saudara peduli pada tetanggamu. Kau ajaklah tetanggamu. Tidak muat kursi, Pak, lebih bagus tetangga itu yang di sini duduk, Anda di luar. Benar apa tidak? Ada yang bilang, "Enggak, oh jangan, Pak. Aku ini jemaat mula-mula di sini." Hehehehe. Bukan begitu. Jemaat mula-mula mau jemaat gimana? Begitu tetangga semua orang-orang lain duduk, dia di sini nggak masalah. Anda di luar. Anda mendoakan dari luar, nggak perlu. Yang penting bisa Anda duduk di situ, dengerin juga. Kalau memang nggak cukup lagi kursinya, terlalu banyak mungkin Anda bawa orang, nggak apa-apa. Mungkin panitia bilang memesan makanan 600, tiba-tiba udah 700. Bagaimana? Jangan kau makan. Biarkan mereka yang makan. Jangan bilang, udah capek-capek aku mencari dana. Berarti kau tidak peduli. Kau cuma peduli pada perutmu sendiri. Lebih bagus kau pergi ke sana, beli nasi bungkus 13.000. Itu namanya Anda peduli. Mengerti gak maksudnya? Halo? Nangkep kan? Nanti kita Natal, pedulilah kita. Datang jiwa baru, datang tetangga, datang apa. Jangan kau duduk saja begini. Udah tahu yang sebelah kau belum kenal, coba senyum, "Shalom." Coba mulai kau salam, "Ya, shalom, apa kabar?" Gini, seolah-olah sudah 10 kali bertemu, padahal belum pernah. Daripada Anda salam, apalagi penerima tamu, tolong peduli kok. Saya nggak tahu, jangan cuma cantikmu saja penerima tamu nanti. Dan tolong jangan terlambat yang penerima tamu, kamu bersanggul-sanggul lagi salon-salon lama. Terbalik sudah, jemaat yang menunggu penerima tamu karena ke salon. Jemaat sudah pada datang, penerima tamu lama kali. Hanya mempertontonkan cantiknya nih dengan segini-gini lagi. Mohon maaf ya saudara, nggak kusindir loh. Kalau Anda menerima tamu bersalon lah, cantik lah, tapi jangan sampai terlambat. Dan waktu Anda menyalam itu tolong, ramah lah gitu. Salam, "Salam." Jangan kayak orang, bangku nomor Ofa, bangku nomor Fuli, Fena, Furi. Emang kok angkot apa? Saudara-saudara, coba kau peduli sedikit dengan orang yang datang. Kau bersuka cita melihat mereka. Yes, haleluya. Kalau ada yang sakit, udah begini-begini dia datang, langsung lari. Kalau dia bapak-bapak semua berdiri, bantu dia. Kalau perlu digotong aja langsung begini. Pedulilah kau. Tapi kadang-kadang kita jaga wibawa. Wibawa. Oh, jangan saya angkat. Saya ini jemaat mula-mula pekerja. Sianu, angkat.
Emangnya kau siapa? Orang yang peduli nggak gitu, dia akan berusaha apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya bantu. Nah kan, sudah mulai ada yang gelisah. Aku tahu ada yang mulai gelisah ini. Kok akhir khotbah ini kok nggak kurang enak ya? Awal khotbah tadi bagus, ku dengar. Kok akhir ini kayaknya kurang bagus. Halo, saya beritahu, ini penting, ini Natal loh. Kan Natal bentuk kepedulian Allah pada kita. Ya kita buktikan, wujudkan bahwa kita peduli pada orang. Belum lagi itu parkir. Saya nggak tahu sama tukang parkir. Lihat tuh yang parkir di sana itu. Udah nggak tahu bagaimana posisinya. Yang salah bukan supir atau yang bawa mobil. Nggak ada yang nunjukkan belok sini pak, ke sini. Peduli sedikit. Semua kita peduli sesuai dengan bagian kita masing-masing. Amin saudara-saudara. Nanti seandainya ada penantangan, maju ke depan yang mau didoakan. Kalau itu tetanggamu, doakanlah. Datang, doakan dia. Doakan. Kalau dia ibu-ibu, nggak apa-apa, ibu-ibu sesama ibu-ibu kan nggak apa-apa, peluan kan? Ada rupanya ibu-ibu yang KW di sini kan, nggak kan? Semua feminim kan, doakan dia, nggak apa-apa. Nggak mesti harus saya yang doain semua. Bayangkan sempat nanti yang maju 50 orang, aku sendiri yang mendoakan. Bengkok, sakit kakiku ini. Ada gantian, kenapa semua? Ayo kita peduli gitu. Doakan mereka. Pulang. Kita beri senyuman dengan katakan kepadanya, Tuhan berkatimu. Maukah engkau kami doakan lagi? Kalau dibilangnya mau, catat namanya, nomor handphonenya. Penting. Mau dia, ya udah didoakan lagi, datang ke rumahnya. Begitu artinya kita peduli. Jadi bukan cuma hanya sekedar datang di sini terus ibadah. Bagaimana? Hah? Gelisah kan? Nah, mulai gelisah. Anda punya mobil, saya minta jangan sampai kosong mobilmu. Ya, tapi kan ada anak-anak istri. Oke, anak istri bangku depan, bangku tengah, bangku belakang kan ada 3 kosong. Jemputlah tetanggamu. Mari, masuk. Mari. Aduh, tukang apa itu kan gitu kan? Yang di terminal. Mari, masuk. Gratis, antar nanti. Pulang nanti ku antar lagi. Kasih penuh mobilmu. Jangan kau mobil cuma untuk gaya. Kau dengan istri di depan lalu anak bayi. Kosong tengah dan belakang. Astaga. Jangan kasih kosong. Itu salah satu lagi bentuk peduli. Jemput orang gak apa-apa. Mau ikut datang. Tapi dia muslim pak. Gak peduli. Mau muslim mau kita gak peduli. Kita mau merayakan sukacita bersama-sama. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin saudara-saudara. Lain kalau dia tidak mau, ayo mau ke gereja, apa dibilangnya? Enggak. Enggak. Ya sudah. Tapi baiknya kita peduli. Dan demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berharap betul saya Natal kita hari ini penuh dengan sukacita, semangat, dan kita peduli pada sesama kita. Mari kita beri tepuk tangan. Haleluya. Memberkati kita semuanya.